Di desa Sumberjaya, kehidupan warga berjalan biasa, hingga suatu hari, sebuah bencana besar mengguncang tanah mereka. Tsunami yang datang begitu cepat dan tak terduga mengubah segalanya. Air laut yang tiba-tiba meluap menghancurkan rumah-rumah, ladang, dan bahkan kehidupan yang mereka kenal. Nenek Sumi, seorang wanita berusia 75 tahun, hampir kehilangan segalanya dalam bencana itu. Rumahnya porak-poranda, dan keluarganya hilang dalam satu hembusan ombak. Dedi, seorang pemuda 27 tahun yang sedang menjalani program relawan di desa tersebut, segera datang ke tempat kejadian untuk memberikan bantuan. Tanpa mengenal lelah, Dedi membantu mengangkat puing-puing dan mencari korban yang tertimbun. Namun, nasib membawa Dedi dan Nenek Sumi bertemu dalam keadaan yang tak terduga. Nenek Sumi yang terjebak di bawah reruntuhan, tak bisa bergerak. Dedi menemukan nenek itu, terluka parah namun masih bertahan hidup. Mereka berdua terperangkap di tengah bencana, dengan Nenek Sumi yang hanya bisa merintih kesakitan. Dedi menggendongnya menuju tempat yang lebih aman, tanpa tahu bahwa pertemuan mereka ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, Dedi merasa ada sesuatu yang mengikat hatinya dengan nenek tersebut. Ketika mereka tiba di tempat yang lebih aman, Dedi mengurus Nenek Sumi dengan penuh perhatian. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang berkembang, perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Semua orang di desa mulai berbicara tentang kedekatan Dedi dengan Nenek Sumi. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah bencana ini, kisah cinta antara mereka akan berlanjut ke pernikahan yang tidak pernah dibayangkan. Tetapi perasaan Dedi semakin tumbuh, meskipun usia mereka berbeda jauh. Hari-hari di desa Sumberjaya semakin berat bagi Dedi dan Nenek Sumi. Setelah kejadian malam itu, ketika mereka menghadapi masyarakat yang mulai mencurigai hubungan mereka, kehidupan di desa menjadi semakin penuh tekanan. Meskipun Nenek Sumi dan Dedi tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, mereka tak bisa menghindari guncangan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Mereka menjadi bahan perbincangan yang tak henti-hentinya. Pada awalnya, Dedi merasa cukup kuat untuk menghadapinya. Dia tahu bahwa apa yang dia rasakan bukanlah sebuah kesalahan, dan cinta tidak mengenal usia atau batasan. Namun, semakin lama, tekanan dari luar semakin besar. Orang-orang mulai menilai mereka dengan pandangan yang penuh prasangka. Mereka menyebut Dedi sebagai pemuda yang terlalu tergila-gila dengan wanita tua, sementara Nenek Sumi dianggap sebagai sosok yang menyalahgunakan perhatian pemuda. Suatu sore, ketika Dedi sedang membantu Nenek Sumi di kebun, sebuah kerumunan orang datang mendekat. Mereka adalah beberapa warga desa yang sudah mendengar gosip tentang hubungan mereka. Salah satu dari mereka, Pak Taufik, yang dikenal sebagai ketua RT, menghampiri Dedi dengan tatapan yang tajam. "Dedi," kata Pak Taufik, suaranya penuh dengan kecurigaan. "Saya sudah mendengar banyak hal tentang hubungan kamu dengan Nenek Sumi. Ini tidak wajar. Kamu tahu itu kan? Kamu masih muda, dan dia sudah sangat tua. Apa yang kamu harapkan dari hubungan seperti ini?" Dedi tidak bisa menahan rasa frustrasinya. "Pak Taufik, saya tidak mengerti mengapa ini menjadi masalah. Nenek Sumi adalah orang yang baik. Kami saling memahami, dan kami tidak ingin hidup berdasarkan prasangka orang lain." "Jangan bercanda," kata Pak Taufik dengan nada tinggi. "Ini bukan tentang keinginanmu atau keinginan nenek itu. Ini tentang norma-norma yang ada di desa ini. Tidak ada yang akan menerima hubungan seperti itu. Kamu harus berhenti, Dedi." Dedi merasakan hatinya terhimpit oleh kata-kata Pak Taufik. Selama ini, dia merasa bahwa cintanya adalah haknya untuk dipilih. Namun kini dia mulai merasa terperangkap. Apakah benar apa yang dia lakukan salah? Dedi berbalik dan menatap Nenek Sumi yang sedang berdiri di jauh. Menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Dia merasa bahwa jika dia menyerah, maka dia akan mengkhianati perasaan mereka berdua. Namun, semakin banyak orang yang melawan mereka, semakin sulit untuk mempertahankan hubungan ini. Keputusan Dedi semakin berat. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan keluarganya melalui telepon, mereka terus menekannya untuk mengakhiri hubungan ini.
Mereka mengatakan bahwa ini bukan jalan yang benar untuknya. Mereka bahkan menyarankan agar Dedi mencari wanita muda yang lebih sesuai dengan usianya. Cinta itu indah, tapi itu juga bisa merusak masa depanmu, kata Ibu Dedi dengan suara lembut namun tegas. Malam itu, Dedi duduk bersama Nenek Sumi di teras rumah yang mulai rusak. Hujan turun deras, membasahi tanah di sekitar mereka. Dedi menatap ke langit yang gelap, seakan mencari jawaban atas kebingungannya. Nenek Sumi, yang biasanya tidak pernah mengungkapkan perasaan terdalamnya, akhirnya membuka mulut. Dedi, aku tahu ini sulit untukmu, kata Nenek Sumi dengan suara pelan. Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Aku tahu aku tua, dan mungkin ini semua terlihat aneh bagi orang lain. Tapi aku ingin kamu tahu, dari lubuk hati, bahwa aku merasa kita memang ditakdirkan bersama. Tapi jika kamu merasa ini terlalu berat, aku tidak akan memaksamu. Dedi menatap Nenek Sumi, dan hati kecilnya merasakan sebuah ketulusan yang begitu mendalam. Dia tidak ingin kehilangan nenek itu, tidak ingin membiarkan dunia yang penuh dengan prasangka menghalangi perasaan mereka. Namun, dia juga takut menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini mungkin akan membawa lebih banyak masalah dan kerumitan ke dalam hidup mereka. Nenek, kata Dedi dengan suara bergetar. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau logika. Aku ingin kita bersama, meskipun banyak yang akan melawan kita. Nenek Sumi tersenyum. Meski senyum itu tampak penuh kesedihan. Aku mengerti, Dedi. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, hidup kita harus tetap berjalan. Jangan biarkan orang lain menentukan takdirmu. Namun, tidak lama setelah percakapan itu, angin kencang bertiup melalui desa, membawa suara-suara dari jauh. Di tengah hujan yang deras, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Dedi menoleh, dan kali ini lebih banyak warga desa yang datang, membawa ketegangan di wajah mereka. Sudah cukup, Dedi, teriak salah satu dari mereka. Kamu harus memilih antara keluarga atau wanita tua ini. Kami tidak akan membiarkan hubungan ini merusak desa ini. Dedi merasa hatinya dipenuhi dengan kekesalan dan kebingungannya semakin menjadi. Dia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Jika dia bertahan, dia akan menghadapi lebih banyak tekanan. Tetapi jika dia menyerah, dia akan kehilangan cinta yang dia percayai begitu dalam. Namun, di tengah ancaman yang datang dari luar, ada satu hal yang Dedi yakini dengan pasti. Dia tidak bisa hidup tanpa Nenek Sumi. Walaupun dunia di sekitarnya menekan, Dedi tahu bahwa cintanya kepada Nenek Sumi adalah satu-satunya hal yang memberi makna pada hidupnya setelah bencana itu. Kehidupan di desa Sumberjaya semakin tidak menentu bagi Dedi dan Nenek Sumi. Walaupun mereka sudah mencoba untuk menerima kenyataan dan tetap teguh dengan keputusan mereka, kenyataan itu tidak mudah. Tekanan semakin bertambah, dan masyarakat desa semakin memojokkan mereka. Setiap hari, Dedi merasakan mata-mata yang penuh kebencian dan cemoohan mengawasi setiap langkahnya. Namun, yang lebih mempengaruhi hatinya adalah perasaan Nenek Sumi, yang semakin terlihat terpuruk di bawah beban tekanan tersebut. Dedi merasa semakin cemas. Setiap kali mereka berdua duduk bersama, suasana menjadi lebih tegang. Meskipun Nenek Sumi selalu berusaha untuk tetap tersenyum, Dedi tahu bahwa hatinya sedang terluka. Bahkan, ketika mereka berbicara tentang masa depan, Nenek Sumi seringkali berkata dengan suara penuh keikhlasan, "Dedi, kita sudah menjalani hidup kita masing-masing. Jangan biarkan ini merusakmu." Namun, Dedi tidak bisa begitu saja melepaskan Nenek Sumi. Meskipun banyak orang yang menganggap hubungan mereka sebagai sebuah kebodohan, Dedi merasa bahwa dia sudah menemukan bagian dari dirinya yang hilang sejak lama. Cinta yang ia rasakan tidak bisa diukur hanya dengan usia atau pendapat orang lain. Baginya, Nenek Sumi adalah seseorang yang memberi arti dalam hidupnya, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sisi lain, tekanan dari keluarga Dedi semakin besar. Setiap kali mereka berbicara lewat telepon, Ibu Dedi tidak pernah berhenti menangis, memintanya untuk kembali ke kota dan melupakan segala yang terjadi di desa ini.
Dedi, kamu tidak bisa hidup seperti ini. Kami tidak akan bisa menerima keputusanmu. Apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga kita? Ujar Ibu Dedi dengan suara terisak-isak. Dedi merasa terpojok, terbelah antara dua dunia. Satu sisi, ia ingin tetap berada di samping Nenek Sumi, berjuang untuk cinta mereka yang sejati, sementara di sisi lain, ia merasa bersalah terhadap keluarganya yang sudah membesarkannya. Ketika Dedi melihat ibu dan ayahnya yang sudah tua, hatinya terasa hancur. Ia ingin membuat mereka bangga, tetapi tidak bisa memungkiri perasaannya kepada Nenek Sumi. Semakin lama, Dedi merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Hubungan mereka semakin sulit diterima oleh masyarakat desa, dan bahkan Nenek Sumi mulai merasakan kesedihan yang mendalam akibat ejekan dan tatapan tajam dari orang-orang. Suatu malam, ketika Dedi sedang berbicara dengan Nenek Sumi di teras rumah yang sudah mulai rapuh, Nenek Sumi menatapnya dengan tatapan penuh kepedihan. "Dedi," kata Nenek Sumi dengan suara lembut, "saya tahu kamu sangat mencintaiku. Tapi aku tidak ingin kamu terus menderita. Kita sudah berusia jauh berbeda, dan dunia ini sepertinya tidak akan pernah menerima kita. Mungkin ini saatnya kita berpikir ulang tentang jalan yang kita pilih." Dedi menggenggam tangan Nenek Sumi dengan erat. "Saya tidak bisa melepaskan Nenek. Kamu adalah satu-satunya yang membuat hidup saya berarti. Saya akan melawan semua ini, Nenek, apapun yang terjadi." Namun, meskipun Dedi berkata demikian, ia mulai merasakan kegelisahan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika mereka terus bersama? Apakah mereka akan terus mendapat penghinaan tanpa henti? Dedi mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin membawa lebih banyak kerugian daripada kebahagiaan. Terlebih lagi, ia mulai merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan Nenek Sumi. Meskipun cinta mereka tetap ada, ketegangan yang datang dari luar semakin menguras energi mereka berdua. Suatu hari, setelah mendapat kabar buruk dari temannya di kota, Dedi memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari solusi. Ia berharap bisa berbicara dengan keluarganya dan meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar ingin melanjutkan hidupnya bersama Nenek Sumi. Ketika ia tiba di kota, suasana terasa sangat berbeda. Rumahnya yang dulu penuh kebahagiaan kini terasa sunyi dan penuh ketegangan. Ibunya, yang biasanya menyambutnya dengan pelukan hangat, kini hanya berdiri dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dedi tahu bahwa saat itu adalah momen penting dalam hidupnya. Ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus melawan dunia demi cintanya kepada Nenek Sumi? Atau ia akan kembali ke kota dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi keluarga? Dengan hati yang berat, Dedi duduk bersama ibunya di ruang tamu. "Ibu, saya tahu kamu tidak setuju dengan keputusan saya. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Nenek Sumi adalah orang yang memberi saya kekuatan untuk bangkit setelah bencana itu. Saya ingin menjalani hidup saya dengan pilihan saya sendiri." Ibunya menatap Dedi dengan mata penuh keputusasaan. "Dedi, kamu adalah anakku. Aku ingin yang terbaik untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan ini bisa menghancurkan masa depanmu. Kamu harus kembali ke jalur yang benar. Jangan biarkan dunia ini membuatmu terperangkap dalam pilihan yang salah." Dedi merasakan hatinya semakin berat. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa cintanya kepada Nenek Sumi lebih besar dari rasa takutnya terhadap dunia. "Ibu, saya tidak bisa kembali. Saya harus mengikuti hati saya. Ini adalah keputusan hidup saya." Saat Dedi kembali ke desa, ia merasa semakin terisolasi. Warga desa semakin mencemoohnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai memperlakukannya dengan kasar. Namun, Dedi tidak menyerah. Setiap kali ia berada di dekat Nenek Sumi, ia merasa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan saat badai datang, Dedi merasa bahwa ia tidak akan menyerah. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur desa, sebuah insiden besar terjadi. Sebuah kebakaran kecil terjadi di dekat rumah Dedi dan Nenek Sumi, dan api dengan cepat menyebar ke rumah mereka. Warga desa berlari panik, berusaha memadamkan api yang mengancam menghancurkan rumah mereka.
Dedi dan Nenek Sumi bekerja keras untuk memadamkan api, tetapi semuanya tampak sia-sia. Saat api mulai melalap rumah mereka, Dedi menyadari satu hal, meskipun rumah itu bisa hancur, ia dan Nenek Sumi masih memiliki satu sama lain. Namun, bencana ini membuat mereka semakin terpojok. Ketika api akhirnya berhasil dipadamkan, Nenek Sumi memandang Dedi dengan tatapan penuh keletihan. Semua yang kita miliki bisa hilang begitu saja, Dedi. Tapi selama kita bersama, saya tidak akan pernah menyesal, kata Nenek Sumi dengan suara penuh keyakinan. Dedi menatap Nenek Sumi dan menyadari bahwa apapun yang terjadi, cinta mereka akan terus ada. Namun, masa depan mereka masih penuh ketidakpastian. Apakah mereka akan mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan prasangka dan kebencian ini? Ataukah mereka akan menghadapi lebih banyak ujian yang akan menguji cinta mereka? Hari-hari di desa Sumberjaya semakin berat bagi Dedi dan Nenek Sumi. Setelah kejadian malam itu, ketika mereka menghadapi masyarakat yang mulai mencurigai hubungan mereka, kehidupan di desa menjadi semakin penuh tekanan. Meskipun Nenek Sumi dan Dedi tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, mereka tak bisa menghindari guncangan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Mereka menjadi bahan perbincangan yang tak henti-hentinya. Pada awalnya, Dedi merasa cukup kuat untuk menghadapinya. Dia tahu bahwa apa yang dia rasakan bukanlah sebuah kesalahan, dan cinta tidak mengenal usia atau batasan. Namun, semakin lama, tekanan dari luar semakin besar. Orang-orang mulai menilai mereka dengan pandangan yang penuh prasangka. Mereka menyebut Dedi sebagai pemuda yang terlalu tergila-gila dengan wanita tua, sementara Nenek Sumi dianggap sebagai sosok yang menyalahgunakan perhatian pemuda. Suatu sore, ketika Dedi sedang membantu Nenek Sumi di kebun, sebuah kerumunan orang datang mendekat. Mereka adalah beberapa warga desa yang sudah mendengar gosip tentang hubungan mereka. Salah satu dari mereka, Pak Taufik, yang dikenal sebagai ketua RT, menghampiri Dedi dengan tatapan yang tajam. "Dedi," kata Pak Taufik, suaranya penuh dengan kecurigaan. "Saya sudah mendengar banyak hal tentang hubungan kamu dengan Nenek Sumi. Ini tidak wajar. Kamu tahu itu kan? Kamu masih muda, dan dia sudah sangat tua. Apa yang kamu harapkan dari hubungan seperti ini?" Dedi tidak bisa menahan rasa frustrasinya. "Pak Taufik, saya tidak mengerti mengapa ini menjadi masalah. Nenek Sumi adalah orang yang baik. Kami saling memahami, dan kami tidak ingin hidup berdasarkan prasangka orang lain." "Jangan bercanda," kata Pak Taufik dengan nada tinggi. "Ini bukan tentang keinginanmu atau keinginan nenek itu. Ini tentang norma-norma yang ada di desa ini. Tidak ada yang akan menerima hubungan seperti itu. Kamu harus berhenti, Dedi." Dedi merasakan hatinya terhimpit oleh kata-kata Pak Taufik. Selama ini, dia merasa bahwa cintanya adalah haknya untuk dipilih. Namun kini dia mulai merasa terperangkap. Apakah benar apa yang dia lakukan salah? Dedi berbalik dan menatap Nenek Sumi yang sedang berdiri di jauh. Menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Dia merasa bahwa jika dia menyerah, maka dia akan mengkhianati perasaan mereka berdua. Namun, semakin banyak orang yang melawan mereka, semakin sulit untuk mempertahankan hubungan ini. Keputusan Dedi semakin berat. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan keluarganya melalui telepon, mereka terus menekannya untuk mengakhiri hubungan ini. Mereka mengatakan bahwa ini bukan jalan yang benar untuknya. Mereka bahkan menyarankan agar Dedi mencari wanita muda yang lebih sesuai dengan usianya. "Cinta itu indah, tapi itu juga bisa merusak masa depanmu," kata Ibu Dedi dengan suara lembut namun tegas. Malam itu, Dedi duduk bersama Nenek Sumi di teras rumah yang mulai rusak. Hujan turun deras, membasahi tanah di sekitar mereka. Dedi menatap ke langit yang gelap, seakan mencari jawaban atas kebingungannya. Nenek Sumi, yang biasanya tidak pernah mengungkapkan perasaan terdalamnya, akhirnya membuka mulut. "Dedi, aku tahu ini sulit untukmu," kata Nenek Sumi dengan suara pelan. "Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Aku tahu aku tua, dan mungkin ini semua terlihat aneh bagi orang lain. Tapi aku ingin kamu tahu, dari lubuk hati,
bahwa aku merasa kita memang ditakdirkan bersama. Tapi jika kamu merasa ini terlalu berat, aku tidak akan memaksamu. Dedi menatap Nenek Sumi, dan hati kecilnya merasakan sebuah ketulusan yang begitu mendalam. Dia tidak ingin kehilangan nenek itu, tidak ingin membiarkan dunia yang penuh dengan prasangka menghalangi perasaan mereka. Namun, dia juga takut menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini mungkin akan membawa lebih banyak masalah dan kerumitan ke dalam hidup mereka. "Nenek," kata Dedi dengan suara bergetar, "aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau logika. Aku ingin kita bersama, meskipun banyak yang akan melawan kita." Nenek Sumi tersenyum. Meski senyum itu tampak penuh kesedihan. "Aku mengerti, Dedi. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, hidup kita harus tetap berjalan. Jangan biarkan orang lain menentukan takdirmu." Namun, tidak lama setelah percakapan itu, angin kencang bertiup melalui desa, membawa suara-suara dari jauh. Di tengah hujan yang deras, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Dedi menoleh, dan kali ini lebih banyak warga desa yang datang, membawa ketegangan di wajah mereka. "Sudah cukup, Dedi," teriak salah satu dari mereka. "Kamu harus memilih antara keluarga atau wanita tua ini. Kami tidak akan membiarkan hubungan ini merusak desa ini." Dedi merasa hatinya dipenuhi dengan kekesalan dan kebingungannya semakin menjadi. Dia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Jika dia bertahan, dia akan menghadapi lebih banyak tekanan. Tetapi jika dia menyerah, dia akan kehilangan cinta yang dia percayai begitu dalam. Namun, di tengah ancaman yang datang dari luar, ada satu hal yang Dedi yakini dengan pasti. Dia tidak bisa hidup tanpa Nenek Sumi. Walaupun dunia di sekitarnya menekan, Dedi tahu bahwa cintanya kepada Nenek Sumi adalah satu-satunya hal yang memberi makna pada hidupnya setelah bencana itu. Hari-hari di Sumberjaya semakin sulit bagi Dedi dan Nenek Sumi. Meski mereka berdua mencoba untuk terus maju dengan keyakinan mereka, tekanan yang datang dari luar semakin menghimpit. Keluarga Dedi, masyarakat desa, bahkan beberapa teman-temannya mulai menunjukkan rasa cemas dan kebingungan. Semua tampaknya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang begitu muda jatuh cinta pada wanita yang jauh lebih tua darinya? Semua orang menganggap hubungan ini sebagai sebuah keanehan yang tak bisa diterima begitu saja. Meskipun begitu, Dedi tetap berdiri teguh. Setiap kali dia datang mengunjungi Nenek Sumi, dia merasa kedamaian yang mendalam. Hanya dengan berada di dekat Nenek Sumi, dia merasa bahwa dia bisa menghadapi apapun, meskipun dunia di sekitarnya mulai hancur. Namun, saat-saat indah itu semakin jarang. Setiap kali Dedi keluar rumah, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi, dan setiap gerakannya akan menjadi bahan pembicaraan orang. Suatu hari, sebuah kejadian baru menambah ketegangan di antara mereka. Saat Dedi sedang berbicara dengan Nenek Sumi di halaman rumahnya, beberapa warga desa yang tidak dikenal mendekati mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Bu Karta, dengan penuh amarah menghampiri Dedi. "Apa yang kamu pikirkan, Dedi?" Bu Karta bertanya dengan nada tinggi. "Kamu lebih memilih wanita tua itu daripada keluarga dan masa depanmu? Kamu pikir ini semua hanya lelucon? Pernikahan seperti itu tidak bisa diterima di sini." Dedi merasakan amarah yang memuncak di dadanya, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain, Bu Karta. Saya memilih jalan saya sendiri." Nenek Sumi yang mendengar suara tersebut, keluar dari rumah dan menghampiri mereka. Dengan langkah pelan, namun penuh keberanian, Nenek Sumi berkata, "Dedi, saya tahu kamu sedang berada dalam dilema besar. Saya tidak ingin kamu kehilangan segalanya hanya karena hubungan kami." Dedi menatap Nenek Sumi, dan dalam matanya terdapat sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. "Saya tidak akan menyerah begitu saja, Nenek. Saya siap menghadapi semua ini. Kita tidak bisa hidup menurut pendapat orang lain." Namun, Bu Karta dan beberapa warga lainnya mulai mencemooh mereka.
Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pemuda seumuran Dedi memilih untuk hidup bersama seorang wanita yang jauh lebih tua. Gosip semakin berkembang dan menyebar ke seluruh desa. Bahkan, beberapa orang mulai menganggap Dedi sebagai seorang yang tidak waras, yang telah jatuh ke dalam perangkap perasaan yang tidak sehat. Semakin lama, kehidupan di desa terasa semakin menekan. Dedi merasa bahwa dirinya semakin terisolasi, bahkan dari orang-orang yang dulunya ia kenal dengan baik. Keluarganya semakin sering menghubunginya, memintanya untuk kembali ke kota dan meninggalkan semuanya di desa. Mereka tidak bisa memahami mengapa Dedi tetap bertahan pada hubungan ini, yang dianggap tak wajar oleh masyarakat. Satu malam, saat Dedi duduk termenung di dekat api unggun, ia memikirkan pilihan-pilihannya. Ada rasa bingung yang mendalam di hatinya. Jika ia memilih untuk bertahan dengan Nenek Sumi, ia tahu bahwa ia akan kehilangan keluarga, teman-temannya, dan bahkan masa depannya. Namun, jika ia mengikuti keinginan orang lain dan meninggalkan Nenek Sumi, ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah lengkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Itu adalah suara Nenek Sumi yang datang menghampirinya. Dengan wajah penuh kebijaksanaan, Nenek Sumi duduk di samping Dedi dan meraih tangan pemuda itu. "Dedi," kata Nenek Sumi dengan lembut, "saya tahu kamu merasa terbebani dengan semua ini. Tetapi ingatlah, hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan orang lain. Terkadang, kita harus memilih jalan yang mungkin sulit, tetapi itu adalah jalan yang akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati." Dedi menatap Nenek Sumi, matanya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. "Saya takut, Nenek. Saya takut akan kehilangan segalanya. Mereka akan terus menekan kita. Saya tidak tahu bagaimana cara menghadapi semuanya." Nenek Sumi tersenyum lembut. "Ketahuilah, Dedi, bahwa saya tidak pernah meminta kamu untuk memilih saya. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan selalu mendukungmu. Keputusanmu adalah milikmu. Tidak ada yang bisa memaksa hati kita." Kata-kata Nenek Sumi itu membuat Dedi terdiam sejenak. Dia merasa seperti ada beban berat yang mulai terangkat. Ternyata, Nenek Sumi tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia juga mengkhawatirkan Dedi, dan itu membuat Dedi semakin merasa terikat dengan nenek itu. Namun, meskipun mereka berbicara dengan penuh pengertian, masalah masih tetap ada. Masyarakat desa semakin mendekatkan diri kepada mereka dengan niat buruk. Beberapa orang mulai mengancam Dedi dan Nenek Sumi dengan kata-kata kasar, sementara yang lainnya mengintimidasi mereka dengan cara yang lebih halus. Desas-desus tentang hubungan mereka semakin berkembang menjadi gosip yang tak henti-hentinya. Dedi merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa memilih untuk bertahan bersama Nenek Sumi berarti melawan dunia. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang luar biasa dan tak terduga. Dia tak bisa membayangkan hidupnya tanpa Nenek Sumi di sisinya. Suatu hari, setelah mendengar banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya, Dedi akhirnya membuat keputusan besar. Dengan tekad yang kuat, ia pergi ke rumah Pak Taufik, ketua RT desa, untuk berbicara tentang keadaan mereka. Pak Taufik menatap Dedi dengan penuh kecurigaan. "Jadi, kamu tetap memilih untuk melanjutkan hubungan ini, Dedi?" Pak Taufik bertanya dengan nada tinggi. Dedi menatap Pak Taufik dengan serius. "Saya memilih untuk hidup dengan cinta saya, Pak. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus." Pak Taufik terdiam, namun jelas terlihat bahwa dia tidak setuju dengan keputusan Dedi. "Kamu tahu bahwa ini akan mempengaruhi nama baik keluarga kamu dan seluruh desa ini, kan?" Dedi menundukkan kepalanya. "Saya sudah memikirkan semua itu, Pak. Tapi ini adalah hidup saya. Saya akan menjalani keputusan saya sendiri." Pak Taufik menghela napas. Tampaknya semakin frustasi. "Baiklah, Dedi. Kamu sudah membuat keputusanmu. Namun, ingatlah, jalan yang kamu pilih ini bukanlah jalan yang mudah." Kehidupan di desa Sumberjaya semakin tidak menentu bagi Dedi dan Nenek Sumi.
Walaupun mereka sudah mencoba untuk menerima kenyataan dan tetap teguh dengan keputusan mereka, kenyataan itu tidak mudah. Tekanan semakin bertambah, dan masyarakat desa semakin memojokkan mereka. Setiap hari, Dedi merasakan mata-mata yang penuh kebencian dan cemoohan mengawasi setiap langkahnya. Namun, yang lebih mempengaruhi hatinya adalah perasaan Nenek Sumi, yang semakin terlihat terpuruk di bawah beban tekanan tersebut. Dedi merasa semakin cemas. Setiap kali mereka berdua duduk bersama, suasana menjadi lebih tegang. Meskipun Nenek Sumi selalu berusaha untuk tetap tersenyum, Dedi tahu bahwa hatinya sedang terluka. Bahkan, ketika mereka berbicara tentang masa depan, Nenek Sumi seringkali berkata dengan suara penuh keikhlasan, "Dedi, kita sudah menjalani hidup kita masing-masing. Jangan biarkan ini merusakmu." Namun, Dedi tidak bisa begitu saja melepaskan Nenek Sumi. Meskipun banyak orang yang menganggap hubungan mereka sebagai sebuah kebodohan, Dedi merasa bahwa dia sudah menemukan bagian dari dirinya yang hilang sejak lama. Cinta yang ia rasakan tidak bisa diukur hanya dengan usia atau pendapat orang lain. Baginya, Nenek Sumi adalah seseorang yang memberi arti dalam hidupnya, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sisi lain, tekanan dari keluarga Dedi semakin besar. Setiap kali mereka berbicara lewat telepon, Ibu Dedi tidak pernah berhenti menangis, memintanya untuk kembali ke kota dan melupakan segala yang terjadi di desa ini. "Dedi, kamu tidak bisa hidup seperti ini. Kami tidak akan bisa menerima keputusanmu. Apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga kita?" ujar Ibu Dedi dengan suara terisak-isak. Dedi merasa terpojok, terbelah antara dua dunia. Satu sisi, ia ingin tetap berada di samping Nenek Sumi, berjuang untuk cinta mereka yang sejati, sementara di sisi lain, ia merasa bersalah terhadap keluarganya yang sudah membesarkannya. Ketika Dedi melihat ibu dan ayahnya yang sudah tua, hatinya terasa hancur. Ia ingin membuat mereka bangga, tetapi tidak bisa memungkiri perasaannya kepada Nenek Sumi. Semakin lama, Dedi merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Hubungan mereka semakin sulit diterima oleh masyarakat desa, dan bahkan Nenek Sumi mulai merasakan kesedihan yang mendalam akibat ejekan dan tatapan tajam dari orang-orang. Suatu malam, ketika Dedi sedang berbicara dengan Nenek Sumi di teras rumah yang sudah mulai rapuh, Nenek Sumi menatapnya dengan tatapan penuh kepedihan. "Dedi," kata Nenek Sumi dengan suara lembut, "saya tahu kamu sangat mencintaiku. Tapi aku tidak ingin kamu terus menderita. Kita sudah berusia jauh berbeda, dan dunia ini sepertinya tidak akan pernah menerima kita. Mungkin ini saatnya kita berpikir ulang tentang jalan yang kita pilih." Dedi menggenggam tangan Nenek Sumi dengan erat. "Saya tidak bisa melepaskan Nenek. Kamu adalah satu-satunya yang membuat hidup saya berarti. Saya akan melawan semua ini, Nenek, apapun yang terjadi." Namun, meskipun Dedi berkata demikian, ia mulai merasakan kegelisahan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika mereka terus bersama? Apakah mereka akan terus mendapat penghinaan tanpa henti? Dedi mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin membawa lebih banyak kerugian daripada kebahagiaan. Terlebih lagi, ia mulai merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan Nenek Sumi. Meskipun cinta mereka tetap ada, ketegangan yang datang dari luar semakin menguras energi mereka berdua. Suatu hari, setelah mendapat kabar buruk dari temannya di kota, Dedi memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari solusi. Ia berharap bisa berbicara dengan keluarganya dan meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar ingin melanjutkan hidupnya bersama Nenek Sumi. Ketika ia tiba di kota, suasana terasa sangat berbeda. Rumahnya yang dulu penuh kebahagiaan kini terasa sunyi dan penuh ketegangan. Ibunya, yang biasanya menyambutnya dengan pelukan hangat, kini hanya berdiri dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dedi tahu bahwa saat itu adalah momen penting dalam hidupnya. Ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus melawan dunia demi cintanya kepada Nenek Sumi? Atau ia akan kembali ke kota dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi keluarga? Dengan hati yang berat, Dedi duduk bersama ibunya di ruang tamu. "Ibu, saya tahu kamu tidak setuju dengan keputusan saya. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan.
Nenek Sumi adalah orang yang memberi saya kekuatan untuk bangkit setelah bencana itu. Saya ingin menjalani hidup saya dengan pilihan saya sendiri." Ibunya menatap Dedi dengan mata penuh keputusasaan. "Dedi, kamu adalah anakku. Aku ingin yang terbaik untukmu. Tapi apa yang kamu lakukan ini bisa menghancurkan masa depanmu. Kamu harus kembali ke jalur yang benar. Jangan biarkan dunia ini membuatmu terperangkap dalam pilihan yang salah." Dedi merasakan hatinya semakin berat. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa cintanya kepada Nenek Sumi lebih besar dari rasa takutnya terhadap dunia. "Ibu, saya tidak bisa kembali. Saya harus mengikuti hati saya. Ini adalah keputusan hidup saya." Saat Dedi kembali ke desa, ia merasa semakin terisolasi. Warga desa semakin mencemoohnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai memperlakukannya dengan kasar. Namun, Dedi tidak menyerah. Setiap kali ia berada di dekat Nenek Sumi, ia merasa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan saat badai datang, Dedi merasa bahwa ia tidak akan menyerah. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur desa, sebuah insiden besar terjadi. Sebuah kebakaran kecil terjadi di dekat rumah Dedi dan Nenek Sumi, dan api dengan cepat menyebar ke rumah mereka. Warga desa berlari panik, berusaha memadamkan api yang mengancam menghancurkan rumah mereka. Dedi dan Nenek Sumi bekerja keras untuk memadamkan api, tetapi semuanya tampak sia-sia. Saat api mulai melalap rumah mereka, Dedi menyadari satu hal, meskipun rumah itu bisa hancur, ia dan Nenek Sumi masih memiliki satu sama lain. Namun, bencana ini membuat mereka semakin terpojok. Ketika api akhirnya berhasil dipadamkan, Nenek Sumi memandang Dedi dengan tatapan penuh keletihan. "Semua yang kita miliki bisa hilang begitu saja, Dedi. Tapi selama kita bersama, saya tidak akan pernah menyesal," kata Nenek Sumi dengan suara penuh keyakinan. Dedi menatap Nenek Sumi dan menyadari bahwa apapun yang terjadi, cinta mereka akan terus ada. Namun, masa depan mereka masih penuh ketidakpastian. Apakah mereka akan mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan prasangka dan kebencian ini? Ataukah mereka akan menghadapi lebih banyak ujian yang akan menguji cinta mereka? Setelah kebakaran yang hampir menghancurkan rumah mereka, Dedi dan Nenek Sumi merasa semakin terpojok. Meskipun api itu berhasil dipadamkan, kehidupan mereka tak lagi sama. Rumah yang mereka tempati kini tinggal puing-puing, dan desa yang dulu terasa damai kini penuh dengan kebencian dan ketegangan. Namun, yang lebih mengganggu hati Dedi adalah kenyataan bahwa meskipun mereka terus berjuang, dunia luar tidak akan pernah mengerti cinta mereka. Setiap langkah mereka selalu disorot. Setiap keputusan yang mereka buat selalu menjadi bahan gunjingan. Kehidupan yang awalnya penuh dengan harapan kini terasa semakin berat. Dedi merasa bahwa setiap kali dia mencoba untuk membangun hidup bersama Nenek Sumi, ada banyak penghalang yang datang. Warga desa semakin menolak keberadaan mereka, dan semakin banyak orang yang mengkritik hubungan mereka. Namun, Dedi semakin yakin bahwa ia tidak bisa mundur. Dia merasa bahwa cinta yang ia miliki dengan Nenek Sumi adalah takdir yang harus diterima, meskipun dunia tidak bisa memahaminya. Hari-hari semakin berlalu, dan Dedi semakin sering berkunjung ke tempat yang dulu ia anggap sebagai tempat pelarian dari semua masalah, taman di dekat rumah Nenek Sumi. Di taman itu, di bawah pohon besar yang sering mereka duduki, Dedi dan Nenek Sumi sering berbicara panjang lebar. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang masih ada di dalam hati mereka. Namun, di balik setiap percakapan, ada sebuah ketidakpastian yang terus mengganggu. Pada suatu sore yang mendung, ketika hujan turun dengan derasnya, Dedi duduk bersama Nenek Sumi di bawah pohon yang besar. Mereka berdua hanya diam, saling memandang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hujan yang turun begitu deras, membuat suasana semakin suram. Namun, meskipun begitu, Dedi merasakan kedamaian yang luar biasa. Dia tahu bahwa meskipun mereka dikelilingi oleh dunia yang tidak bersahabat, selama mereka bersama, mereka akan mampu bertahan. "Nenek," kata Dedi akhirnya, "apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkanmu.
Saya tahu kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan, tetapi saya yakin, hidup kita adalah milik kita sendiri. Nenek Sumi tersenyum, meskipun senyum itu penuh dengan kelelahan dan kerisauan. Dedi, saya selalu tahu bahwa kamu memiliki hati yang besar. Tetapi kamu juga harus tahu, saya tidak ingin kamu menderita hanya karena saya. Saya sudah cukup tua, dan hidup saya hampir selesai. Tapi kamu masih muda. Dedi, kamu masih bisa meraih segala sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan cinta kita menghalangi masa depanmu. Dedi menggenggam tangan Nenek Sumi dengan erat. Nenek, masa depan saya sudah ada di sini. Kamu adalah masa depan saya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, Nenek Sumi hanya menatap Dedi dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Dedi, terkadang cinta memang tidak dapat dilogikakan. Tapi hidup ini penuh dengan pilihan, dan kita harus siap menerima segala konsekuensinya. Jika cinta kita harus mengorbankan banyak hal, maka kita harus siap. Jangan biarkan dunia ini merusak apa yang kita miliki. Dedi merasa berat, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Nenek Sumi yang membuatnya merasa semakin tegas. Dia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang begitu dalam. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Hari-hari berikutnya semakin sulit, karena setelah kebakaran itu, banyak warga desa yang mulai menuntut agar mereka meninggalkan desa. Mereka merasa bahwa kehadiran Dedi dan Nenek Sumi hanya akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Bahkan, ada beberapa keluarga yang mulai menutup pintu mereka bagi Dedi dan Nenek Sumi. Semua pintu tertutup, dan rasa kesepian semakin mendalam. Namun, di tengah semua itu, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Satu malam, saat Dedi dan Nenek Sumi sedang duduk di depan rumah yang telah hancur, sebuah kendaraan berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria muda dengan pakaian yang rapi, dan di sampingnya berdiri seorang wanita. Mereka adalah pihak dari pemerintah desa yang datang untuk memberikan bantuan. Kami tahu keadaan kalian sulit, kata pria itu, dan kami ingin membantu kalian membangun kembali rumah ini. Desa kami tidak ingin kehilangan kalian. Kami mengerti bahwa cinta kalian bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Kami ingin memberikan kesempatan kedua. Dedi dan Nenek Sumi saling memandang, terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari desa datang dengan niat baik untuk membantu mereka. Mereka merasa ada harapan yang kembali hadir dalam hidup mereka. Setelah semua tekanan yang datang dari orang-orang di sekitar mereka, bantuan ini seperti sebuah tanda bahwa meskipun dunia di luar tidak bisa menerima mereka, masih ada orang-orang yang peduli. Mereka menerima bantuan itu dengan rasa terharu. Dengan bantuan dari pihak pemerintah desa, Dedi dan Nenek Sumi mulai membangun kembali rumah mereka. Sementara itu, mereka juga mulai merasakan perubahan kecil di sekitar mereka. Beberapa warga desa yang sebelumnya menentang mereka, mulai memberikan dukungan. Meskipun banyak yang masih ragu-ragu, ada sedikit harapan yang tumbuh di antara mereka. Beberapa bulan kemudian, rumah Dedi dan Nenek Sumi berdiri kembali. Ini bukan hanya rumah mereka, tetapi juga simbol dari keteguhan hati mereka untuk menghadapi segala cobaan. Walaupun masyarakat masih belum sepenuhnya menerima mereka, Dedi dan Nenek Sumi tahu bahwa mereka telah berhasil mengalahkan dunia dengan cinta mereka. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras rumah yang baru selesai dibangun, Dedi dan Nenek Sumi saling tersenyum. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan mampu menghadapi apapun. Cinta mereka telah mengubah segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, bahkan jika dunia tidak bisa memahaminya. Terima kasih, Nenek, kata Dedi dengan suara penuh rasa syukur. Kamu adalah hidup saya, dan saya tidak akan pernah menyesal memilihmu. Nenek Sumi tersenyum dengan mata yang berbinar. Kamu sudah membuat saya bangga. Dedi, cinta kita adalah perjalanan yang panjang, tapi kita telah berhasil melewatinya bersama. Di bawah langit yang penuh bintang, Dedi dan Nenek Sumi duduk bersama, berdua,
merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri, terlepas dari semua tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Cinta mereka tidak akan pernah berhenti, dan meskipun dunia tidak bisa menerima mereka, mereka akan terus bertahan, karena mereka tahu bahwa cinta yang sejati adalah sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa dipahami oleh manusia. Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang pemuda muda yang tulus menyelamatkan seorang nenek renta dari reruntuhan pasca tsunami. Tubuh nenek itu lemah, berdarah, terjebak sendirian di antara puing-puing. Tapi tak ada yang menyangka, dari tragedi itu, tumbuh benih cinta yang mustahil dipercaya. Cinta yang membuat satu desa bergolak, satu keluarga hancur, dan satu hati nyaris gila. Sebuah keputusan yang mengubah takdir bukan hanya hidup mereka, tapi juga nama baik seluruh kampung. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan aneh ini?